semua pembalap pun akhirnya beberapa tim masih extend sampai sekarang karena selama 3 hari event mungkin mereka sangat sibuk. Akhirnya ini kita mau balapan atau mau liburan ya karena tempatnya Luar biasa seru ya. banget gitu. Bocorannya untuk tanggal 18 sampai 20 Maret harga hotel sudah 2 sampai 3 kali lipat. Waduh. Sirkuit Mandalika kini telah mendunia dengan berhasil dari gelar Superbike kemarin dan tentu saja hal ini membuat Indonesia menjadi seperti panggung dunia dengan adanya sirkuit Mandalika di Lombok. Dan saat ini tidak main-main saya telah terhubung dengan Mas Aji Aditra Perdana, Head of Marketing dari Mandalika Grand Prix Association. Halo Mas Aji, apa kabar? Baik Mas Dwi, terima kasih udah diundang sini diajak ngobrol-ngobrol nih. Terima kasih nih Mas ya telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan tentunya di Mandalika ya Mas. Siap Mas, aman Mas. Bagaimana Mas Aji? Sebulan mungkin kalau saya ngeliat di Instagramnya Mas Aji bilang sebulan di Mandalika akan terbayar Mas dengan kemarin adanya World Superbike. Bagaimana Mas perasaannya? Perasaannya lega, akhirnya pekerjaan semua orang, pekerjaan gotong royong dari berbagai pihak, tidak hanya MGPA, tidak hanya ITDC, tidak hanya di Mandalika, tapi semua instansi, lembaga, pemerintah, dan juga teman-teman pihak swasta yang turut membantu tentunya untuk mensukseskan event ini, untuk mensupport event ini, akhirnya terlaksana dengan berbagai macam dinamika yang tentunya cuaca juga menjadi salah satu challenge di event ini, tapi akhirnya semuanya bisa selesai dengan baik. Pembalap juga puas, terus juga tim balap juga merasakan tantangan baru di sirkuit baru yang jadi season finalenya USBK 2021. Jadi cukup seru, menyenangkan, bangga rasanya bisa membawa event internasional balik lagi ke Indonesia. Ini bagaimana Mas ketika mendengar Indonesia Raya berkumandang Mas? Ini Uh, biasanya kan kalau di event-event balap kan hanya yang podium nih Mas. Namun karena kita tuan rumah akhirnya terdengar Mas Indonesia Raya. Bagaimana Mas perasaan kita sebagai anak muda Indonesia? Rasanya bangga banget Mas, kita semua berdiri, teman-teman juga penonton di grandstand berdiri, bahkan penonton di VIP box juga akhirnya keluar dari ruangannya dan berdiri di balkon untuk sama-sama nyanyiin Indonesia Raya lagi, berkumandang di Indonesia, khususnya di tanah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tentunya bangga sekali akhirnya Indonesia Raya berkumandang lagi di event internasional sebelum final race dimulai untuk USBK. Kalau tiket bagaimana Mas? Mungkin penjualan tiketnya bisa diinfokan Mas. Mungkin dari yang tersedia berapa yang terjual seperti itu Mas? Iya, kalau memang tiket yang tersedia itu kami diberikan izin oleh pemerintah adalah sebanyak 25.000 penonton gitu, karena memang situasi masih pandemi dan kita harus sama-sama menjaga protokol kesehatan. That's why tiket 25.000 yang diizinkan untuk kami jual ke penonton. Nah, sampai saat ini kemarin terakhir itu kita terus mengamati dan juga mengontrol berapa banyak sih yang masuk, dan total itu bisa sampai 20.000 di hari ketiga di final race day-nya. Jadi antusiasme masyarakat juga sangat tinggi, terutama masyarakat Lombok, karena kita sempat buka offline ticketing sales juga di Mall Epicentrum, dan itu setiap hari banyak antrian dan banyak yang pengen tahu apa sih event World Superbike ini, dan antusiasmenya tinggi sekali. Ada yang dari luar negeri nggak Mas? Biasanya kalau event-event balap kan ada yang dari negara tetangga seperti itu Mas. Ya, kalau dari luar negeri ada, tapi memang tidak banyak, karena kan memang Indonesia belum membuka luas untuk turis mancanegara masuk ke Indonesia, hanya Bali dan Makassar ya kalau nggak salah, plus Ya. Jakarta. Jadi memang beberapa yang ekspatriat tinggal di Lombok atau tinggal di Bali memang ada beberapa, tapi tidak banyak karena memang masih pandemi Mas. Semoga event next bisa lebih banyak lagi. Amin amin. Mas, momen apa nih Mas yang paling berkesan selama mungkin menuju Superbike kemarin Mas? Mungkin apakah Mas ada yang sesuatu yang pengen disampaikan kepada kita nih Mas, kepada publik pendukung dari Mandalika tentunya. Jadi momen yang paling berkesan itu saat pertama kalinya motor dinyalakan untuk Asia Talent Cup. Jadi itu kan memang event pertama. Jadi di tanggal 12 saat motor Asia Talent Cup itu nyala, suaranya kan cukup kencang.
dan sampai keluar-luar sirkuit tuh kalau dilihat di sosial media kan banyak yang nonton dari atas bukit dan segala macam karena suaranya memang kencang. Terus dalam hati saya cuma bilang it's happening finally, dan ada event internasional yang datang ke sini gitu. Luar biasa sih, saya juga pengen banget ke sana nih jadinya. Mas, kalau ini terkait dengan, kan sebelumnya kan memang ada ini Mas ya, sempat ada seperti kayak Marshall seperti itu Mas. Bagaimana Mas akhirnya event kita tuh terakhir kan menggelar ajang seperti ini kan sudah lama banget Mas ya, sudah cukup lama menjelang membuat ajang sebesar ini Mas. Bagaimana mungkin Mas persiapan dari Marshall, dari tim medis, dari segala elemen Mas akhirnya bisa padu-madu, bisa menjadi satu tim Mas gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas? Ya, memang persiapannya cukup panjang dan sangat detail gitu. Jadi tentunya dari kami MGPA concern utama adalah keselamatan riders. Jadi itu adalah concern utama kami dan kami tidak main-main di area itu. Jadi memang semua riders, pembalap dan semua pihak yang join di area balap itu harus terjaga keselamatannya 100%. Jadi jika sampai terjadi apa-apa, kami punya mitigasi plan yang lengkap. Tentunya ini dipersiapkan sangat panjang sejak tahun 2019, bahkan saat sirkuit ini belum jadi. Gitu. Memang persiapannya sangat panjang, kami juga sangat detail, dan akhirnya semuanya terbayar. Beberapa dinamika memang terjadi, tapi mitigasi plan terus berjalan dan akhirnya kami bisa menyelesaikan, dan setelah diskusi panjang dengan FIM kita bisa menjalankan atau running event balap di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Sempat ada cobaan sedikit Mas ya, sebelum Superbike ada hujan deras nih Mas. Itu mungkin kalau saya ngeliat di sosmednya teman-teman saya yang juga ke sana, wah ini cobaannya besar banget nih buat panitia. Bagaimana Mas? Kalau itu Mas, deg-degannya seperti apa? Jadi kalau Mas Dwi cobain ke Mandalika, ya Mandalika tuh kan di pinggir pantai sekali ya, kan pantai kan khas panas ya. Jadi kalau saya bilangnya tuh matahari ada 9, dulu tuh saya nggak secoklat ini sih Mas, tapi sebulan di sini jadi lebih coklat. Jadi sepanjang persiapan kami final 30 hari before the event ya, hujan tuh tidak pernah terjadi sederas itu. Hujannya memilih di saat yang tepat memang. Cobaan banget ya Mas. Betul, tapi memang yang utama tentu saja concern kami adalah keselamatan riders yang akan membalap di sirkuit. Jadi keputusan memang harus diambil. Kita selalu berkoordinasi dengan FIM. Kita selalu mengukur visibility-nya seberapa jauh sih hujan ini akan mengganggu, seberapa jauh, dan apa efeknya jika kita tetap race. Dan akhirnya keputusannya kan kita ambil bahwa oke, kita reschedule ke besoknya ya, di hari ketiga, dan akhirnya di hari ketiga jam 11 pagi kita start dengan balapan kering nih, jadi aman gitu. Dan akhirnya di situ kan Toprak dapat posisi kedua, Rea dapat posisi pertama, dan dia memastikan juara dunia karena poinnya sudah tidak terkejar. Jadi hujan ini memang jadi dinamika kami tersendiri di sini, karena hujan ini kan tidak bisa ditebak. Memang usaha-usaha kami lakukan seperti rekayasa cuaca dan lain-lain, kerjasama dengan berbagai instansi, BRIN, BMKG, dan teman-teman yang banyak sekali bantu kami. Tapi memang jika sudah terjadi ya sudah, kita cari mitigasi plan-nya, kita reschedule. Namun di hari kedua pun akhirnya setelah Indonesia Raya kan masih hujan lagi, karena memang hasil pengukuran dan diskusi kami dengan FAM cukup berbahaya, hujannya cukup deras. Kami reschedule 2 jam, dan hal ini jadi spesial bagi kami karena Mandalika di balapan pertamanya itu punya 2 jenis balapan basah dan balapan kering di siangnya. Jadi pembalap dapat 2 experience nih, di sore hari balapan basah, dan kami membuktikan bahwa drainase yang sudah kami bangun selama ini bekerja dengan baik. Trek utama tidak ada genangan air, dan dalam waktu 45 menit sejak hujan berhenti kita langsung bisa mulai race. Jadi ini sekalian juga jadi ajang pembuktian Mandalika ya Mas ya? Betul sekali. Jadi tadi ini Mas sampai ada di level rekayasa cuaca Mas ya, untuk mungkin kerjasama dengan BMKG dan pihak-pihak terkait ya Mas ya? Betul. Persiapan dari Mandalika. Betul. Dari ini bagaimana Mas, kalau dari mungkin kalau ada ngobrol sama pembalap atau manajemen timnya atau mungkin orang-orang dari federasi motornya gitu Mas, bagaimana Mas tanggapan mereka terhadap sirkuit Mandalika Mas?
Tanggapan beberapa pembalap juga sangat positif terhadap sirkuit, dan karakter dari sirkuit ini kan juga mengizinkan atau men-trigger pembalap untuk bisa memacu kendaraannya sekencang mungkin. Dan kalau kita lihat di race 1 WSBK terlihat bahwa balapan ini seru sekali gitu. Jadi semua penonton itu yang sambil lihat monitor, sambil lihat di depannya live langsung tuh teriak-teriak karena salib menyalipnya tuh terbuka gitu di sini. Dan kualitas aspal pun akhirnya diakui oleh semua tim balap dan juga beberapa pembalap bahwa ini bisa men-trigger mereka untuk memacu kendaraannya lebih kencang lagi, karena memang grip dari si aspalnya ini sendiri cukup baik terhadap ban, jadi semakin kencang kendaraan dipacu, semakin gripnya juga semakin baik. Mas, ya, kalau selanjutnya Mas terkait dengan dari wisata Mas, bagaimana Mas? Akhirnya Mas kan mungkin juga sebulan di sana ngobrol dengan masyarakat Lombok. Bagaimana Mas dampaknya nih kalau dari kita bicara dengan marketing dan dari sport tourismnya Mas? Karena kan kemarin-kemarin pasti tentunya ada mungkin kayak ada, wah ini Mandalika akan menjadi pusatnya turis di Lombok. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas seperti apa gitu Mas? Iya, jadi memang Lombok kemarin ramai sekali. Jadi semua pesawat itu penuh. Jadi memang yang datang ke Lombok itu pasti ada urusannya dengan sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit ini, entah mau nonton, entah mau ada bisnis, entah mau ketemu kolega di sini. Jadi memang Lombok hidup kembali. Sebulan saya di sini itu tidak pernah ketemu yang namanya macet, sampai akhirnya H-7 event itu setiap malam tempat-tempat makan penuh. Yang tadinya kedai-kedai tutup sekarang buka kembali. Dan ini memang tujuan awalnya kami membuat event di Lombok, di mana yang kita kejar yang pertama adalah multiplier effect-nya dulu. Jadi dengan adanya sirkuit, daerah-daerah sekitar akan lebih hidup, kemudian hotel pun okupansinya akan meningkat, kemudian banyak nanti pusat-pusat ekonomi baru untuk mensupport berbagai macam hal di sini dan kebutuhan orang-orang yang akan datang ke Lombok, khususnya ke sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit ini. Jadi memang secara tempat wisata di sini cukup banyak. Kalau kita selama ini kenal Lombok itu hanya Senggigi atau Gili, itu dulu mungkin terkenal karena ombaknya yang sangat istimewa untuk surfing, karena di sini memang cukup banyak pantai-pantai yang membuat ombak itu cukup tinggi. Dan sekarang orang lebih mengenal apa sih Lombok Selatan itu, Lombok Tengah itu seperti apa. Jadi ada banyak pantai seperti Tanjung An, Bukit Marese yang itu posisinya bersebelahan dengan sirkuit. Kemudian ada Selong Blanak juga yang posisinya 30 menit dari sirkuit. Bahkan ada Pantai Mawon yang 15 menit dari sirkuit. Jadi ini jadi salah satu one stop entertainment di mana semua pembalap pun akhirnya beberapa tim masih extend sampai sekarang, karena selama 3 hari event mungkin mereka sangat sibuk. Akhirnya ini kita mau balapan atau mau liburan ya, karena tempatnya luar biasa ya gitu. Mungkin beberapa dari mereka mungkin ada yang nyerong ke Bali mungkin. Mas, terkait itu juga kemarin juga dimeriahkan dengan adanya ini Mas ya, ada Mandalika Experience itu Mas ya. Ya, betul. Konser musik itu memang sengaja dibuat Mas ya untuk memeriahkan lagi Mas ya. Betul, jadi kami bulan lalu tuh sempat launching 2 brand kami yang memang campaign ke depan akan menjadi 2 brand. Yang pertama adalah Mandalika GP Series, itu adalah brand untuk semua activity racingnya di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit ini. Kemudian yang kedua adalah Mandalika Experiences. Jadi Mandalika Experiences ini represent semua activity di area sirkuit yang tidak berhubungan dengan race, misalnya konser musik, maraton, terus juga misalnya nanti ada yang mau bikin gulat atau basket di tengah sirkuit, itu bisa kami provide juga, terus juga buat culture-nya seperti apa di Lombok. Jadi kampanye akan ke arah sana. Jadi nanti kami juga terbuka terhadap semua event, terhadap semua kegiatan yang ingin dilakukan di area sirkuit. Jadi memang kemarin kami siapkan satu konser di malam hari setelah balap. Kami juga kemarin yang hadir tuh ada Gigi, ada Marion Jola, ada Om Leo, ada Andi Rif, Teza Sumendra, ada Cantika, ada Pusakata juga. Jadi itu adalah salah satu entertain tambahan yang kami berikan kepada penonton. Jadi semua pemegang tiket yang sudah beli tiket itu harganya sudah include terhadap konser di area Mandalika Experience Stage.
Dan kedepannya kami terus akan melakukan inovasi-inovasi seperti itu, Mas. Jadi banyak kegiatan dan gimmick-gimmick yang lebih keren lagi ke depannya. Ini kan juga menjadi pertanyaan Mas ya, mungkin beberapa kasarnya tantangannya para vini-vini olahraga di Indonesia adalah kalau misalnya nggak ada balapan, bagaimana Mas cara Mandalika menghidupi diri Mas? Karena kan mungkin pertanyaan semua stadion bola, semua apa itu adalah kalau nggak ada event akan ada apa nih gitu Mas? Mungkin bisa seperti apa gitu Mas? Mungkin yang seperti tadi Mas, mungkin apakah dibuka untuk umum ataukah bisa digunakan untuk cabur-cabur lain Mas? Ya, tentu saja Mas. Jadi kami terbuka terhadap semua kolaborasi yang ingin dilakukan bersama MGPA, Mas Dwi. Jadi cara kami menghidupi diri tentu saja dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak nih. Jadi kemarin pun akhirnya jadi kayak gathering nih Mas, berbagai macam brand. Ada teman-teman Honda, ada teman-teman Pirelli, ada teman-teman Motul, teman-teman Pertamina gitu. Jadi akhirnya kita diskusi nih ke depannya kita banyak bikin hal-hal seru nih gitu. Jadi kita bikin track day misalnya, terus juga nanti ada banyak event balap yang tidak hanya, memang event terbesarnya adalah sampai saat ini MotoGP dan WSBK, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan banyak event-event balap lain, balap mobil pun sudah bisa dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini Mas, jadi tidak hanya motor gitu. Jadi kami pasti akan banyak event ke depannya, banyak kegiatan tadi dengan dua tadi, yaitu Mandalika GP Series untuk racing activity, dan juga Mandalika Experiences untuk kegiatan-kegiatan di luar racing. Jadi pasti kami akan terbuka terhadap banyak event nih Mas. Ada mau bikin event gulat atau tinju di tengah sirkuit? Bisa Mas. Juga juga sama Footballisius sama kantor kami juga bisa berkolaborasi kita Mas ya. Bisa banget dong. Ya. Pertanyaan terakhir Mas. Beberapa bulan lagi langsung menjelang kita MotoGP Mas, yang pasti hype-nya lebih gila lagi Mas dibanding Superbike. Bagaimana Mas? Bocoran-bocorannya untuk para penonton? Ayo ke Lombok, siapkan duit, tabung. Bagaimana Mas? Bocorannya untuk tanggal 18 sampai 20 Maret harga hotel sudah 2 sampai 3 kali lipat. Waduh. Saya harus siap-siap nyari teman di sana buat tidur nih. Betul. Nah, jadi memang setelah kami rilis tanggalnya bersama Dorna Provincial Calendar di tanggal 20 Maret untuk race-nya, memang semua hotel sudah mulai di-booking, Mas. Jadi jika ingin mencari tiket, saya sarankan untuk hotelnya dulu bisa di-book gitu. Tiket akan kami segera jual soon untuk MotoGP. Dan juga event-eventnya nanti bakal lebih seru lagi karena MotoGP size-nya 10 kali lebih besar dari WSBK, baik dari segi tim balap dan juga kelengkapan dari door-nya juga, kemudian dari berbagai macam event di dalamnya nanti kami akan siapkan lebih keren lagi. Semoga bisa banyak experience yang dirasakan di area sirkuit. Berapa tiket Mas yang terjual, yang akan dijual nanti Mas bocoran? Tiket tentu saja kami harus terus berkoordinasi Mas dengan pemerintah karena kita lihat nih kondisinya masih pandemi atau tidak. Semoga kami berdoa pandemi segera berakhir, kita bisa buka full capacity di area sirkuit, jadi teman-teman bisa datang ke sini seru-seruan bareng teman-teman gitu. Kapasitas sendiri yang tersedia di dalam area sirkuit totalnya itu 195.000 orang. Wow. Termasuk dengan non-seated areanya ya gitu. Jadi ini tuh cukup besar dan jadi event yang akan keren banget di tahun depan. Iya betul, 2 bulan lagi. Jadi setelah ini tidak ada waktu kami untuk break time, langsung kami persiapan untuk MotoGP di bulan Maret. Tapi jangan lupa di bulan Februari itu Indonesia, Pertamina Mandalika International Street Circuit itu mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah pre-season test di tanggal 11 sampai 13 Februari 2020. Ini pre-seasonnya MotoGP ya Mas? MotoGP. Jadi nanti semua pembalap MotoGP akan datang ke Indonesia dulu, latihan dulu gitu, cobain motor barunya untuk musim 2022. Lalu mereka akan ke Qatar dan balik lagi ke Indonesia untuk seri kedua di bulan Maret. Siap Mas. Terima kasih banyak Mas Haji. Semoga juga harapannya selain kesusahan buat Mandalika juga corona kita sudah hilang semua Mas tahun depan Mas. Siap. Kita bisa bergembira, berpeluk-pelukan bersama besok di Mandalika. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih Mas Dwi. Terus Mas kalau sudah di Jakarta kita berkabar lagi Mas ya. Siap. Terima kasih Mas. Thank you.